Saudara, hari ini Selasa, 4 April 2023. Kita tiba di hari ke-42 masa Prapaskah. Kita sedang menjalani Pekan Suci. 2 hari lagi, kita akan memasuki Tri Hari Suci. Kita akan merayakan Kamis Putih dan Perjamuan Kudus. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Ajaran Yesus tentang akhir zaman. Matius 24 dan 25. Saudara, Yesus telah mengembalikan bait Allah kepada fungsinya yang asli sebagai rumah doa. Tetapi toh ia menandaskan bahwa pada akhirnya bait Allah akan diruntuhkan. Para murid pun bertanya, kapan itu akan terjadi? Menarik. Mereka juga bertanya tentang tanda kedatangan Yesus dan kesudahan dunia. Rupanya, mereka menganggap keruntuhan bait Allah dan kedatangan Yesus serta kesudahan dunia terjadi pada saat yang bersamaan. Yesus menjawab pertanyaan kapan atau bila mana dengan pernyataan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Matius 24 ayat 36. Maksudnya, bukan urusan siapapun. Perihal kapan, hari, dan saat
itu terjadi. Itu adalah prerogatif Allah. Tetapi saudara, ia memberi petunjuk. Pertama, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Kelak, sesudah kebangkitannya, ia mengutus murid-muridnya untuk memuridkan segala bangsa. Matius 28 ayat 19. Kedatangan atau parusianya yang akan mendatangkan akhir atau tautelos akan terjadi sesudah Injil diberitakan di seluruh dunia, yakni seluruh wilayah Kekaisaran Romawi, Enhole te oikumenes. Akhir atau tautelos tidak sama dengan kesudahan dunia atau akhir zaman, suntelias tu ainos yang ditanyakan para murid, tetapi merujuk pada akhir dari suatu rangkaian peristiwa. Yesus lebih tertarik membahas telos atau akhir ketimbang suntelias tu ainos atau akhir zaman atau kesudahan dunia. Kedua, saudara, kata Yesus, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Matius 24 ayat 34. Itu berarti parusia Yesus atau parusia sang anak manusia, berikut tanda-tandanya, akan terjadi dalam satu angkatan atau satu generasi, yakni generasi orang Yahudi yang mendengar laki-laki bersandal dari Nazaret itu jajah desa Milangkori memberitakan Injil kerajaan Allah di tengah-tengah mereka. Lihatlah Matius 4 ayat 17 dan 9 ayat 35. Saudara, Yesus menjawab pertanyaan tentang tanda kedatangannya sebagai anak manusia dan kesudahan zaman dengan menyebutkan berbagai gejala. Kemunculan Mesias palsu, deru peperangan dan kabar-kabar tentang peperangan, kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Matius 24 ayat 5 sampai dengan 7. Murid-murid akan menderita penganiayaan, bahkan dibunuh karena nama Yesus. Kemurtadan, pengkhianatan, dan kedurhakaan akan merebak di mana-mana. Sementara itu, nabi-nabi palsu akan bermunculan. Matius 24 ayat 9 sampai dengan 13. Puncaknya, pembinasa keji yang telah dikatakan oleh Nabi Daniel akan berdiri di tempat suci. 24 ayat 15. Seperti Antiochus IV Epiphanes, Raja Yunani Syria, pada tahun 168-167 sebelum Kristus. Pembinasa keji itu akan menduduki bait Allah dan menandai terjadinya siksaan yang dahsyat atau kesusahan besar, tripsis megale. Matius 24 ayat 21. Tetapi segera sesudah kesusahan besar itu, tanda anak manusia akan tampak di langit. Semua suku bangsa di bumi akan meratap dan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Matius 24 ayat 30. Melalui malaikat-malaikatnya, saudara, anak manusia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. 24 ayat 31. Ungkapan-ungkapan ini khas apokaliptik, yang berbicara tentang penghukuman kepada orang fasik di satu sisi dan penyelamatan atas orang benar di sisi lain. Saudara, Yesus menyatukan jawaban tentang kapan dan bagaimana dengan menekankan bahwa para murid harus waspada. 24 ayat 4. Berjaga-jaga. 24 ayat 42, ayat 43, dan 25 ayat 13. Mengerjakan tanggung jawab baik atas perkara-perkara kecil maupun besar dengan sebaik-baiknya.
25 ayat 21 dan 23, serta bersetia kawan melayani saudara-saudaranya yang paling hina. 25 ayat 40 dan 45. Semua yang disampaikan Yesus dalam Matius 24 ayat 4 sampai dengan 35, saudara, sudah digenapi sebelum Injil Matius ditulis. Injil sudah diberitakan ke seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Perang Yahudi pertama tahun 66 sampai 71 Masehi yang diawali dengan perlawanan para patriot Yahudi terhadap kaum aristokrat Yerusalem yang mereka tuduh bersekongkol dengan penguasa Romawi, yakni para imam kepala dan tua-tua, berakhir dengan kekalahan bangsa Yahudi. Bait Allah berikut kota Yerusalem telah diruntuhkan oleh pasukan Romawi yang dikomandani oleh Jenderal Titus. Bangsa Yahudi kehilangan sama sekali kemerdekaannya. Dalam parusianya atau kedatangannya, Anak Manusia telah menyatakan kuasa dan kemuliaannya yang mengakhiri tatanan yang telah membuat rumah Allah menjadi sarang penyamun dan menjadi pusat pengisapan, penindasan, dan marginalisasi manusia oleh manusia. Para pengikut Yesus yang menolak untuk terlibat dalam perang itu selamat. Namun kemudian mereka dimusuhi oleh kaum Farisi yang juga berhasil bertahan hidup dari perang besar itu. Pada tahun 83 Masehi, kaum Farisi secara resmi menyatakan Nozrim alias kaum pengikut Yesus orang Nazaret sebagai kaum yang sesat dan terkutuk. Mulai saat itu, saudara, kekristenan menjadi agama tersendiri, bukan lagi sebuah mazhab dalam Yudaisme. Bila demikian, saudara, apa yang masih kita nantikan dari khotbah Yesus tentang akhir zaman dalam Injil Matius? Ini, kita menantikan Tuhan Yesus yang akan datang untuk menegakkan kerajaannya di bumi seperti di sorga. Untuk itu kita harus berjaga-jaga, tidak boleh lengah. Sebab ia akan datang tanpa kita duga-duga. Ia bisa datang setiap saat. Tapi bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Ini, dengan tekun mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakannya kepada kita, baik kecil maupun besar. Dengan setia kawan membantu atau menolong kaum yang miskin, tertindas, dan terpinggirkan. Dengan setia memberitakan Injil Kerajaan kepada segala bangsa, melampaui batas-batas wilayah Kekaisaran Romawi. Dengan setia memuridkan segala bangsa bagi Kristus. Dalam menunggu secara aktif ini, saudara, kita tidak akan terlena. Kita tidak akan jatuh tertidur. Kita tetap berjaga-jaga. Sampai dia datang secara ragawi untuk kedua kalinya. Terpujilah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu ya dan amin. Apa yang dinubuatkan niscaya terjadi. Apa yang dijanjikan dapat dipegang dan terbukti. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang maha kuasa dan berdaulat atas segala sesuatu adalah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan Tuhan Yesus ya Bapa, tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami semakin merindukan kedatangannya kembali secara ragawi ke dunia ini, baik untuk menyempurnakan keselamatan kami, maupun untuk menegakkan kerajaan-Mu seutuhnya, sehingga Bapa, kehendak-Mu terlaksana sepenuhnya di bumi seperti di surga. Tolonglah pula kami Bapa, untuk menantikan kedatangan Yesus kembali secara ragawi, secara aktif, setia mengerjakan tugas-tugas kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, bersetia kawan dengan sesama yang membutuhkan, lebih-lebih yang miskin, tertindas dan terpinggirkan, dan turut serta memberitakan Injil Kerajaan-Mu. Menjelang Trihari Suci Bapa, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi, pupuklah terus jiwa kami untuk tumbuh dalam kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Demi namanya yang kudus ya Bapa, kami berdoa.